Oke, selamat pagi adik-adik semua. Selamat datang di kelas yang baru, yaitu di kelas 12 keperawatan. Nggak nyangka ya, kalian sudah menjadi kakak tingkat nih, sudah menjadi anak kelas 12 keperawatan. Nah, mungkin ibu tidak perlu memperkenalkan diri ya adik-adik, karena adik-adik sudah sangat kenal dengan ibu. Jadi di sini di kelas 12 ini ada dua guru KDM yaitu Ibu dan Nes Igusti Manudewi Eskep. Jadi di KDM di kelas 12 ini ada dua guru pengampu ya adik-adik. Nah, kali ini Ibu yang memegang di materi tentang penanganan nyeri. Nah, yang akan kita bahas di penanganan nyeri itu apa saja sih, Bu? Yang kita akan bahas, jadi nanti kalian harus memahami tentang nyeri. Jadi nanti kalian sebagai perawat itu harus bisa memilah nyeri yang dirasakan oleh pasien kalian. Jadi misalnya pasiennya mengalami nyeri kepala, tindakan apa yang harus kalian berikan? Misalnya nih kalau pasien kalian mengalami nyeri pada lutut atau nyeri, misalnya kalau kalian punya pasien dia rematik, dia mengalami nyeri. Nah, tindakan apa sih yang harus kalian berikan? Nah, mungkin nih di panti jompo waktu kalian praktek sudah pernah melakukan yang namanya penanganan nyeri ya adik-adik. Jadi sekarang ibu tinggal memberikan informasi yang lebih lanjut lagi ke adik-adik. Nah, mungkin nih adik-adik ada yang lupa misalnya atau ada yang ingin tahu lebih lanjut, apa sih itu nyeri Bu? Seperti apa sih nyeri itu Bu? Nah, jadi nyeri adalah sebuah pengalaman sensori atau emosional yang rasanya sangat tidak enak atau tidak menyenangkan akibat terjadinya sebuah kerusakan jaringan di bagian tubuh manusia. Nah, mungkin adik-adik sudah sangat familiar ya dengan nyeri karena kemarin adik-adik kan sudah praktek di panti jompo. Jadi banyak banyak banget di sana lansia yang mengalami yang namanya nyeri. Ya, jadi adik-adik sudah sangat memahami seperti apa itu nyeri, bagaimana penanganannya, ya. Kemudian nanti kita juga akan membahas yang namanya klasifikasi nyeri. Yang pertama itu klasifikasi nyeri berdasarkan mekanisme nyeri. Yang kedua berdasarkan munculnya nyeri. Kemudian yang ketiga berdasarkan klasifikasi nyeri wajah. Ya, kemudian yang keempat berdasarkan sumbernya. Jadi ada beberapa subbahasan yang nanti akan kita bahas di minggu-minggu selanjutnya ya adik-adik karena memang sangat banyak sekali subbahasan yang harus kita bahas di materi yang tentang nyeri tersebut ya. Kemudian berdasarkan mekanisme nyeri itu ada menurut mekanismenya nyeri dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis adik-adik. Nah, yang pertama itu ada yang namanya nyeri fisiologis, merupakan nyeri yang terjadi karena stimulus singkat yang tidak merusak jaringan. Misalnya nih kalau adik-adik dicubit oleh adiknya atau oleh pacarnya itu yang namanya nyeri fisiologis ya adik-adik. Kemudian ada yang juga yang namanya nyeri inflamasi, merupakan nyeri yang terjadi karena stimulus yang kuat sehingga merusak jaringan, kemudian jaringan akan mengalami inflamasi atau peradangan. Misalnya orang yang habis operasi itu yang namanya nyeri inflamasi. Kemudian yang ketiga yaitu ada nyeri neuropatik. Nah, nyeri neuropatik ini merupakan nyeri yang terjadi karena adanya disfungsi primer atau lesi pada sistem saraf yang diakibatkan oleh trauma atau kompresi, ya. Jadi seperti itu pemahaman berdasarkan nyeri mekanisme nyerinya. Jadi itu ada 3 ya adik-adik ya. Ada nyeri fisiologis, ada nyeri inflamasi, ada nyeri neuropatik. Nah, kemudian nih berdasarkan munculnya nyeri. Jadi itu ada 2 ya adik-adik, ada yang namanya nyeri akut dan nyeri kronis. Nah, tugas kalian di sekarang, kalian silahkan buat apa sih yang membedakan nyeri kronis dan nyeri akut. Nah, kemarin kan kalian sudah praktek tuh ke mati jompo, Pak sudah tahu kan nyeri akut seperti apa, nyeri kronis seperti apa. Jadi nanti silahkan adik-adik buat perbedaan nyeri akut dan nyeri kronis dan adik-adik bisa mengirim tugas adik-adik melalui email. Nanti emailnya akan Ibu kirim ke grup WA adik-adik ya. Oke, selamat mengerjakan. Mungkin itu saja yang akan Ibu bahas untuk hari ini.
Silahkan dikerjakan tugasnya dengan baik dan dikumpul tepat waktu ya adik-adik. Terima kasih. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat. Semoga adik-adik semua dapat mengikuti pembelajaran berikutnya. Terima kasih.